Hello, what's up Jackies? Sekarang kita sudah bersama dengan Mitsubishi Colt Diesel Minibus tahun 2017. Iya, kita dari Lakna saja cukup kaget kalau Colt Diesel ternyata ada varian minibusnya gitu ya. Walaupun ini karoseri dan memang semi-semi prototype, ini bisa kalian bawa jalan dan tentunya bisa kalian beli juga muat 18 orang. Penasaran? Dan tentunya dengan desain depan yang lumayan kontroversial dan interior yang kemewah-mewahan, pastinya mobil ini menawarkan eksklusivitas di antara mobil-mobil travel lainnya. Kalau gitu, penasaran kayak apa sih Colt minibus aneh bin ajaib yang satu ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Kami dari Laknas punya kabar baik bagi teman-teman yang karpet mobilnya masih standar wool dan gampang kotor gitu nih. Bicara soal coil mat, yang terbaik menang telak di pasaran sekarang tentunya none other than First Class Carpet. Terbuat dari PVC coil murni yang bukan hasil daur ulang, karpet First Class memiliki finishing paling tebal, mewah, kuat, dan tentunya sangat mudah dibersihkan. Ada opsi ketebalan 17 mm untuk Prime Series dan 20 mm untuk Signature Series dengan banyak banget pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan interior mobil kalian. Kebetulan First Class Carpet lagi ada diskon PPKM alias promo pasang karpet mobil up to 30% off loh. Caranya gampang banget. Langsung screenshot layar ini dan tunjukkan pada saat pemesanan via nomor 0821 1297 0617 atau via IG @firstclasscarpet di sebelah sini. Promonya tentu sangat terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan tentunya untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek websitenya di www.firstclassstripcarpet.com. Bye-bye karpet jadul. Eksteriornya cukup bikin pangling karena dari belakang mirip seperti minibus biasa yang tinggi dan mengotak, namun depannya meruncing dengan desain ala mecha yang mirip seperti kereta peluru di Jepang. Nah untuk Jangkis, Mitsubishi Colt Minibus tahun 2017. Iya, kami dari Lakna saja baru tahu ternyata Mitsubishi Colt yang biasa kita lihat itu seperti ini, ternyata ada varian minibusnya gitu ya. Ini langka, ini tuh hanya one of two di Indonesia. Iya, hanya 2 unit ya, bisa ngangkut orang up to 18 penumpang. Jadi luar biasa banget. Dan desain depannya itu lumayan nyentrik. Dan tentunya mobil yang super langka ini kita temukan di Bendi 21 yang lokasi showroomnya ada di Cinere ya. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Om Indra yang udah ngizinin kita untuk ngulasi Mitsubishi Colt Minibus ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk mempunyai sebuah minibus langka yang hanya one of two di Indonesia, kalian bisa kontak ke Om Indra yang Instagramnya di sebelah sini, ataupun kontak langsung di bagian bawah sini gitu ya. Again, kami suka mobil langka. Desainnya sendiri ini tinggi banget ya, karena dan again ini kan basisnya itu Colt, jadi dia bahkan udah melebihi minibus harusnya gitu ya. Ini seperti light truck gitu, dan memang tinggi banget. Nggak ada spoiler, nggak ada belakang, nggak ada kerutan, nggak ada third brake stop lamp, kaca pun masih plain seperti ini, nggak ada wiper gitu ya. Bagian bagasinya pun nggak terlalu polos, ada aksen garis-garis di sini, lengkap dengan emblem Mitsubishi yang kita suka. Jadi artinya karoseri ini juga memperhatikan sisi estetik dari desainnya, nggak asal desain doang. Dan bumpernya juga ini lumayan keren gitu ya, maksudnya kayak nggak asal kayak flat gimana aja gitu. Ini cukup sporty dengan aksen ala-ala desain air hole di samping sini yang menjadi LED kayak gini. Ini mirip kayak desain bumpernya Jazz GR8-nya Alex gitu ya. Jadi again cukup stylish dengan desain ala-ala diffuser di bagian bawah sini yang menyatu. Dan tentunya seperti yang kalian lihat, ini sudah twin muffler ya. Jadi ada unsur racingnya gitu. Dan juga di bagian muffler ini ada yang menarik, ntar kita bahas di bagian interestingnya. Taillights, memang ini masih sangat sederhana, khas dengan minibus. Dia full kristal multi reflektor bohlam semua kayak gini. Lampu rem, lampu senja di sini, lampu sen di sini, lampu mundur sini. Jendelanya pun gede-gede kayak gini, jadi visibilitas dari dalam pun enak buat travel atau buat pariwisata. Orangnya cukup happy ngeliat keluar. Atapnya saking tingginya, nggak bisa gue jangkau gitu ya, jadi memang tinggi banget.
Untuk akses baris kedua, pintunya pun hanya offset di bagian passenger aja. Ntar kita bahas pas kita mau masuk ke bagian baris keduanya. Door handle-nya bentuknya seperti ini, ya layaknya mobil karoseri gitu ya. Tapi ini cukup lucu karena di mount-nya tuh tidak horizontal tapi vertikal. Jadi again cukup unik, dan ada aksen LED juga di bagian handle-nya untuk menandakan gimana kalian harus membuka pintunya. Kaca bagian depan malah lebih besar lagi dibandingkan kaca yang ada di baris belakang, karena ini menjeler ke bawah sampai ke bagian sini. Walaupun memang untuk bukanya di sini masih model sliding ala angkot, tapi menurut gua masih not a big deal gitu ya, kan fungsinya masih ada. Lanjut ke bagian spion, yang juga spionnya memang diambil dari Mitsubishi lain gitu ya. Kalau kalian tahu ini spion apa, kalian bisa komen langsung di bawah. Dan ini pun masih black plastik kayak gini aja, masih model penyet untuk lipatnya, dan di sini pun touchscreen kayak gini aja. Tapi ya again, sebagai fungsinya mobil travel, it's still okay. Dan ada indikator juga di bagian bawah sininya. Lanjut pas mengenai kaki-kakinya, ada sesuatu yang istimewa dari si Colt minibus yang satu ini. Iya, karena walaupun bodinya cukup besar gitu ya, ini sendiri konfigurasinya masih 4 ban. Iya, jadi nggak menyusahkan kalian. Belum se-light truck yang banyak-banyak, ini masih 4 aja. Jadi hemat dirawat, dan pastinya ada poin plusnya juga. Dan di sini sendiri, peleknya pun cukup sederhana, model utilitarian kayak gini. Dia multi-spoke single tone, ring 16 inci, dibalut dengan ban GT Radial Max Miller Pro dengan ukuran 225/75 R16. Pengereman cukup standar, masih tromol, tapi ya again, mobil utilitarian kayak gini itu masih cukup oke, karena kan tromol itu lebih durable justru dibandingkan cakram. Udah ada mud flap juga di bagian sini, dan setup kaki-kakinya memang dia masih menggunakan leaf spring alias per daun gitu ya. Lagi-lagi basicnya dari Colt itu masih kerasa di bagian kaki-kaki bawah sini. Dan tentunya sampailah kita ke bagian yang menurut gua paling menarik dari si Mitsubishi Colt minibus yang satu ini gitu ya, yaitu bagian fascia depannya. Ini pas gue pertama kali lihat itu kayak lucu banget depannya gitu kan, aneh banget, bener-bener terlihat futuristik dan terlihat kayak muka mecha gitu. Kalau kalian lihat di sini, itu tuh kayak desain muka-muka Evangelion gitu loh. Ya Eva yang retarded, tapi still kayak kereta cepat Jepang gitu, kayak Shinkansen. Dia tinggi banget ke atas, tapi bagian sini dia agak maju ke depan, dan itu membawa hal annoying. Ntar kita jelasin di bagian annoyingnya. Masih ada logo Mitsubishi di sini, dan Colt Diesel di bagian atas sininya, sehingga OM looknya pun tetap terjaga. Dan desain bumpernya ini kayak yang gue bilang, menyudut di tengah, dan ada aksen hitam di bagian atas ini yang seolah-olah menjadi grill. Ini tuh unik banget loh mukanya. Dan lampunya sendiri memang ini menggunakan lagi-lagi common parts dari Mitsubishi yang ada. Kalau kalian tahu, pastinya ini lampunya sangat istimewir ya, karena ini lampu dari Triton ya kan. Walaupun memang bukan Triton yang tipe atas yang sudah proyektor, ini Triton yang tipe bawah. Dia masih halogen multi reflektor seperti ini, dan ada aksen embernya di bagian depan sini, dan semuanya pun masih bohlam. Tapi untuk fungsinya ini udah cukup oke banget. Dan juga tetap dikasih fog lamp bulat kecil di bagian bawah sini untuk menambah visibilitas pas kalian traveling ke daerah-daerah seperti Pantura dan kawan-kawannya. Dan tentunya secara overall, tampang dari si Mitsubishi Colt minibus tahun 2017 ini itu sangat unik. Kalau kalian pakai mobil ini untuk berwisata, untuk usaha, untuk VIP travel, pastinya teman-temannya kayak High Ace atau Elf tuh bakal bingung ngeliat ini, kayak ini mobil apaan sih, kok bisa ada Colt minibus gitu kan. Dan tampang depannya cukup bikin orang nengok kalau di jalan. Interior untuk sebuah minibus tampil lumayan premium dengan ambient light dan banyaknya wood panel di mana-mana, apalagi bisa menampung up to 18 orang, sehingga buat usaha travel, mobil ini sempurna. Nah, Tojagis, pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya memang tipikal kayak bus karoseri gitu ya. Ini berat banget gitu kan. Dan memang posisinya agak tinggi. Ingat, lagi-lagi ini kan memang basisnya tuh Colt. Nah, makanya untuk naik, ada 2 step bahkan ledge di sini untuk bantu kalian. Termasuk di atas ini ada grab handle yang bisa bantu kalian narik badan ke atas, karena memang tinggi gitu ya. Nah. Gitu. So, pintunya tuh keras banget. Begitu guys, interior dari si Mitsubishi Colt minibus tahun 2017. Sebelum kita bedah fitur interior dan lain-lain, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian klik tombol like di bawah dan subscribe ke YouTube channel kami, Belakang Soto Jangki. Jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah miss untuk mereview video-video yang mobil-mobil unik seperti ini gitu ya. Jadi thank you banget. Nah sekarang, seperti biasa kita kenalan dulu dengan kuncinya, yang bentuknya memang seperti ini. Nah, jadi kuncinya itu kunci batang biasa, tapi at least dia udah ada aksen plastik di sini dengan logo Mitsubishi, udah gini aja gitu ya. Nah, so
kita pengen denger dulu suara diesel gurih sebagaimana diesel bawaan Colt seperti biasa mesinnya dari bawah sini. Yuk kita coba startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si Colt minibus ini tentunya serupa dengan basicnya, yaitu Colt Diesel 4D34 3900cc inline 4 turbo diesel dengan intercooler. Tenaganya 109 horsepower dengan torsi 275 Nm yang dimake ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda belakang. 0-100 nggak ada yang pernah nyoba, tapi top speednya bisa mencapai 116 km per jam. Dengan konsumsi BBM, dalam kota dalam keadaan kosong bisa mencapai 1:9. Cukup oke lah ya buat travel. Alright, lanjut untuk bahas interior dari si Mitsubishi Colt minibus tahun 2017. Di sini sendiri, dashboard, ini semua memang karoseri made, dan ini sendiri semua masih hard plastik gitu ya. Tapi mereka tuh mencoba untuk tampil mewah gitu. Kenapa? Karena banyak banget aksen wood panel di sini. Ada wood panel di bagian atas sini, ada aksen chrome yang ngelilingin dashboard gini ini. Lagi-lagi kayak trying hard to be luxurious gitu ya. Tapi ya nice try lah, nggak masalah. Termasuk di sini sendiri lagi-lagi ada aksen wood panel yang merupakan bukan glove box. Ntar gue buka pas di bagian annoyingnya. Nah, di tengah ini sendiri, dashboardnya itu bukan two-tone, tapi three-tone. Iya, wood panel bagian atas ini hydro printing gitu ya. Ada warna coklat gelap di bagian tengahnya, dan juga ada warna kayak beige gitu di bagian sininya gitu. Sistem entertainment pun cukup sederhana. Dia single DIN di bagian tengah sini. Dia itu mereknya Avix dengan tipe MOSFET 45WX4 AX1 DVD 567BT. Gila, panjang banget gitu ya. Tapi kalau dari sini artinya dia udah bisa DVD, makanya juga udah ada CD slot di sini, termasuk udah ada rear seat entertainment yang bisa memutar juga. Jadi udah cukup nice. Dia udah ada input untuk USB juga di bagian sini, dan tentunya karena ini udah BT, dia pun sudah bisa Bluetooth teleponi. Makanya ada tombol untuk ngangkat dan matiin telepon di bagian kiri sini gitu ya. Udah oke banget lah secara fungsinya. Kemudian di sini pun banyak tombol-tombol. Pertama-tama ada tombol untuk inverter di bagian sini. Ya, karena kan ini mobil juga ada banyak entertainment, ada banyak lampu di belakang. Tentunya butuh inverter seperti ini supaya akinya tuh nggak tekor. Ke bagian kanan lagi ada beberapa tombol dan ada switch untuk climate controlnya. Iya, AC-nya dinyalain dari sini, dia sanden, dan ini pun langsung nyalain semua AC sampai ke kabin belakang gitu ya. Di dashboard sini memang nggak ada lubang AC, jadi semua lubang AC itu dari atas. Termasuk untuk bagian depan, ada lubang AC di bagian kanan dan kirinya, jadi semuanya tuh top mounted gitu ya, jadi merata. Ada beberapa tombol di sini untuk nyalain kayak lampu plafon, ambient light gitu-gitu ya. Karena kan lagi-lagi ini mobil ditunjukkan sebagai luxury travel car, bisa dioperate semua di sini, termasuk ada hazard juga di bagian sampingnya. Ke bawah lagi, gear lever yang ditempolin di bagian sini, dan ini pun cukup ya lumayan short gitu ya shiftingnya, walaupun memang dia agak keset gitu. Tapi yang cukup unik, dia tuh giginya kayak gigi-gigi race car gitu ya, dimana untuk mundurnya dia tuh ke kiri dan ke atas dan langsung bunyi ya. Untuk yang pertama mungkin agak kurang biasa gitu ya, kayak tadi pas baru pertama kali mindahin gue kayak masuk mundur, karena gigi satunya tuh bukan ke atas, tapi gigi satunya tuh ke bagian kiri dan ke bagian bawah seperti ini, kurang lebih seperti itulah. Nah, joknya di depan sini sendiri dan di belakang juga sudah kukulitan semua dengan motif diamond stitch di tengah yang lagi-lagi nge-evoke konsep luxury, dan joknya pun lagi-lagi dual tone, gabungan antara warna beige dengan warna aksen orange bata gini sih, yang membuatnya terkesan sedikit lively. Dan kalian seperti lihat sendiri, ini pun di tengah dia tuh masih bisa duduk orang, karena memang di depan sini dia tuh bisa 3-seater, berkat juga dashboardnya yang model floating seperti ini ya. Kalau kita ke bagian jok tengah, menurut gue ini hanya untuk bocah aja sih. Kalau orang dewasa pastinya ini kan mengganggu operasional persneling dari si driver gitu ya. Kalau bocah still fine, nggak masalah. Walaupun memang karena mesinnya itu ada di bagian bawah sini, tentunya bocahnya akan otomatis dapat heated seat alami dari mesinnya gitu. Kalau kalian nggak ada bocah yang pengen ditaruh di bagian tengah sini, ini pun bisa diubah menjadi sebuah armrest yang lumayan lebar gitu ya. Nah, ini
mirip seperti contohnya Hi-Ace dan teman-temannya, ini pun bisa diturunin. Dan di sini pun langsung ada kayak open storage lagi untuk tray, mungkin untuk makan, dan ada 2 buah cup holder yang bisa digunakan oleh 2 passenger depan sini gitu. Setir, dia masih standar setir model polyurethane palang 2 seperti ini gitu ya, logo Mitsubishi di tengah, klaksonnya suara seperti ini. Masih cukup standar gitu ya, dan setir ini pun sudah bisa di-adjust untuk tilt. Iya, di bagian sini ya. Tuh, begini ya, bisa tilt. Ini tiltnya pun cukup jauh loh. Dan kalau memang kalian tidak keberatan burungnya tuh kena gitu, ini bisa diturunin sampai kena ke paha kalian seperti ini. Jadi selangkangan kalian akan ledes pas kalian belok-belokin mobil ini gitu ya. Nah, oke lah. Tuas-tuasan, kiri untuk wiper, kanan untuk lampu, dan di lampu ini pun ada yang interesting, ntar kita jelasin kenapa. Speedometer cukup standar juga. Dia ada tachometer di bagian kiri, speedometer bagian tengah sampai 160 km/jam. Dan lucunya lagi di bagian tachometernya ada kayak eco indikator di bagian 1000 sampai 2000 rpm. Jadi itu efficiency at its best di situ gitu ya. Odometer, dia ada trip A, trip B, dan odo aja, tapi di sini menunjukkan odonya baru hanya 4000 kilo. Door trim sama, jadi memang dia masih cukup polos seperti itu. Lagi-lagi ada aksen hydro printing wood panel yang sangat besar sampai bawah, dan di atas ada grab handle yang cukup sturdy untuk kalian tarik pintunya. Jendelanya pun masih model angkot, jadi masih model geser kayak gitu. Tapi dan again, ini karoseri dan masih normal untuk fungsinya sebagai sebuah mobil travel gitu ya. Ke atas, kaca masih ya day night view aja belum ada ya, tapi cukup normal. Ada dome light di bagian sini yang masih nyala, ini really nice. Dan juga sudah dilengkapi dengan 1 buah sun visor. Iya, jadi bagian sini walaupun dia ada cetakannya, dia nggak dikasih. Jadi yang hanya bisa menikmati sun visor hanya bagian driver aja. Ini pun sun visornya itu belang. Jadi kalau di mobil itu nggak ada aksen warna abu-abu selain sun visor dan selain setirnya aja gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan bicara soal baris kedua, tentunya aksesnya seperti mobil travel pada umumnya, dia pintunya hanya offside, ada di bagian kiri aja gitu ya. Bukannya di sini, dia tuh pintunya swing door, bukan sliding door gitu ya. Jadi seperti pintu bis seperti ini. Nah, kalau udah begini, kalian mau masuk pun cukup lega karena ini openingnya besar dan ada 3 step ledge bahkan 1, 2, 3 untuk bantu naik ke mobil yang memang lumayan tinggi ini. Oke. So, begitu juga interior dari si Mitsubishi Colt Minibus tahun 2017. Ini sendiri, secara jok dia memang patennya jadi nggak bisa di sliding lagi. Kalau bicara soal ruangan, sebenarnya ini masih bisa dibilang cukup banget. Legroomnya, ini masih sampai kursi depan. Masih lumayan jauh, tapi memang di sini ada kayak cover seperti ini ya, yang bikin agak terasa lumayan sempit, tapi masih ada kurang lebih 8 jarian, jadi udah cukup banget. Headroom, nggak perlu dibahas. Tall roof, tinggi banget. Gua aja tangan gue lurus, ini nggak nyampe ke atas. Jadi memang sangat luas sekali. Dan untuk joknya sendiri, di belakang sini gitu ya, kalian bisa memasukkan orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 orang di belakang, plus 3 orang lagi di bagian depan. Jadi total 18 seaters. Iya, gede banget kan? Nah, jok di belakang sini pun sama seperti di depan dengan kukulitan, dan juga dia dual tone. Aksennya tuh kayak warna beige dicampur warna kayak orange bata kayak gini dengan aksen diamond stitch di bagian tengahnya. Cukup mewah lah. Dan juga ini joknya surprisingly lumayan ngebucket loh. Ini tuh kayak bagian side bolsternya itu bener-bener meluk punggung kalian banget. Walaupun memang secara dimensi jok ini tuh agak kecil. Kalau gua duduk di tengah untuk badan gua yang bebelak kayak gini, ini agak beleber ke kanan kiri gitu. Kalau gue duduk di sini berdua sama Alex, pasti duduknya satu di sini dan satu di bagian sini. Ini jok udah nggak bisa kepake lagi gitu ya. Kalau kalian kurus-kurus dan cungkring macam Ombi gitu, ini mungkin masih bisa dipakai bertiga. Walaupun itu pun shoulder roomnya udah saling dempet ke satu sama lain. Di sini sendiri, di atas kita bicara soal fitur pun lumayan banyak. Pertama-tama dari lampu gitu ya, ambient light, semua memang dinyalain dari depan. Gue nyalain dulu sebentar. Kurang lebih seperti ini. Jadi ada lampu berpendar warna putih di sini dan ada ambient light biru lagi di bagian atasnya, sehingga memang terasa lumayan luxurious. Dan di sini pun lagi ada kayak lampu LED titik-titik yang bisa kalian nyalain dan matiin secara manual. Lubang AC pun udah dapat individual. Ada in-car entertainment yang bisa kalian akses dari depan memang, tapi speakernya di bagian atas-atas ini. Dan tentunya untuk in-car entertainment ini pun udah cukup mumpuni karena udah ada monitor LG besar yang ada di sini. Ini drop down, kalian tinggal turunin aja seperti ini. Dia sudah ada
kayak gas struts-nya di bagian sini ya. Jadi dia menahan supaya nggak ngeplek-ngeplek. Dan ini pun tentunya nyala. Kalau kalian pengen nonton TV, pengen nonton DVD dari depan, semua bisa dilakukan di screen besar yang satu ini. Jadi udah lumayan oke banget. Sisanya lagi untuk urusan safety, ada glass breaker di bagian sini in case mobilnya nyelam gitu ya, perlu dipecahin. Dan tentunya di sini pun ada apar kecil yang udah menjadi standar mobil-mobil masa kini. Fitur lagi, kalau kalian pengen nge-charge gitu ya, di sini pun ada colokan tembok rumah yang literally persis colokan tembok rumah. Jadi kalian tinggal bawa charger, kalian colok sini, bisa dipakai buat nge-charge. Dan untuk entertainment juga selain screen besar sini, misalnya kalian pengen main handphone atau main Game Boy gitu ya, kalian pun bisa terjaga dari segi baterainya. Karena di bagian samping sini udah ada colokan steker rumah yang literally colokan steker rumah. Kalian tinggal bawa charger aja, kalian colok ke sini, maka gadget kalian bisa tercharge dengan cukup baik gitu. Ya, sekarang kita pengen coba cek juga ke bagian belakang-belakangnya, ada bedanya nggak sih? Sebenarnya dari jok-jok ini, itu udah menurut gua secara bentuk gitu, udah lumayan oke lah. Karena di balik joknya sendiri, bisa dilihat ada cup holder untuk masing-masing jok ya. Jadi di sini pun ada cup holder yang lagi-lagi di wood paneling kayak gini. Dan ada seat back pocket model net yang bisa kalian pakai untuk nyimpen dompet atau majalah supaya kalian nggak bosen. Joknya ini sendiri, kalau kalian dapat bagian paling luar kayak di sini atau di sini gitu, udah ada recline function. Tombolnya ada di bagian bawah sini, kalian tinggal pencet aja, maka ini pun bisa recline ke belakang seperti ini. Tapi lagi-lagi harus tahu diri, karena kan kalau semakin recline, tentunya ruangan belakangnya akan semakin termakan. Lengkap dengan armrest yang bisa dinaik turunin, yang udah ada aksen wood panelnya juga. Jadi ya, oke lah. Jadi wood panel tuh galore gitu ya di mana-mana. Termasuk di bagian sini juga wood panel semua di bagian samping gitu. Jadi memang semua penuh dengan kakayuan, walaupun kakayuannya pun kayu palsu, tapi nggak masalah. Dan menurut gua sendiri, best position dari seluruh jok yang ada di mobil ini adalah jok yang satu ini. Iya, karena kalau kalian ke bagian jok yang satu ini, selain kalian sendirian, jadi nggak keganggu, gak dempet-dempetan sama orang, legroomnya pun jumawa banget. Karena kalian legroom bisa literally ngebentangin kaki kayak gini dan tetap nggak ngeganggu jok-jok baris depan-depannya gitu ya. Jadi udah oke banget lah. Secara overall, interiornya udah nice trial untuk menjadi luxurious. Dan secara space pun masih adequate lah. Gue nggak bilang ini sempit banget, arnar kayak row-nya gitu, karena ini masih lumayan oke. Namun memang untuk shoulder room-nya agak terbatas. Sekarang kita akan lanjut cek bagasinya kayak apa. Yuk kita ke bagasi. Tentunya untuk mobil travel harus memiliki bagasi yang mumpuni untuk menyimpan semua barang orang yang ikut di belakang gitu kan. Di sini sendiri model bagasinya tuasnya sama seperti yang di samping-samping. Kalian push dan bisa kalian buka langsung seperti ini karena udah ada hidroliknya. Dan di bawah sini, kalau kita bicara soal ruangan, ini memang nggak bisa dibilang gede gitu ya. Jadi kalau kalian pengen masukin koper medium, di sini bisa lah 3 didiriin. Koper large, 1 mungkin masih masuk. Sisanya kalau bawa kayak gym bag, golf bag, groceries, ini udah lebih dari cukup. Namun memang ini tuh bagasinya agak rendah ya. Jadi kalau kita berdiri kayak gini, ini aja langsung setinggi muka gua gitu. Makanya kalau kalian pengen masukin barang, otomatis kalian harus nunduk begini karena dia bukanya ke atas, bukan buka ke bawah gitu. Dan memang selain ini pun masih ada beberapa storage space di bagian kanan sini yang bisa kalian pakai untuk nyimpen beberapa barang lagi. Tapi idealnya memang ya praktisnya di belakang sini. Udah oke lah ya kalau buat minibus travel. Walaupun yang sangat langka, berdesain menarik pula, namun yang namanya prototype pasti ada yang tidak terpoles sempurna dan ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Mitsubishi Colt Minibus. Salah satu kriteria utama dari sebuah mobil travel pastinya harus bisa membawa kalian kemanapun dengan terrain seperti apapun gitu kan. Nah, si Colt Minibus yang satu ini itu punya overhang yang lumayan retarded. Iya, kalau kalian lihat, ini overhangnya tuh, ini banyak di sini gitu ya. Overhangnya tuh ada 1 meter kali dari kayak titik jarak tengah ban ini. 1 meter ke bagian depan, dan di belakang pun demikian. 1 meter ke bagian buntutnya. Jadi kalau kalian harus nanjak-nanjak misalnya ke tempat yang agak mudun gitu ya, kayaknya bagian depan situ agak rawan mentok gitu. Karena overhangnya ini tuh retarded menurut gua sih. Dalam mobil manapun, glove box itu merupakan hal yang sangat wajar untuk kalian menyimpan barang-barang yang nggak mau kelihatan orang gitu kan. Di sini memang ada sebuah latch yang terlihat seperti glove box gitu. Tapi kalau kita tarik, ini ternyata bukan glove box. Ini tuh kayak akses buat ke bagian electrical dan lain-lain di dalam dashboardnya. Sehingga
mobil ini nggak ada glove boxnya sama sekali. Walaupun secara desain gitu ya, handbrake dari si Colt minibus ini udah keren karena modelnya udah pistol grip kayak begini, tapi dia posisi peletakannya itu ada di bagian kanan driver dan ini agak awkward buat kalian keluar dan masuk mobilnya. Karena kan pasti keluar masuk, itu handbrake-nya lagi dalam keadaan naik seperti ini gitu kan. Masuknya jadi kalangan ini, dan kalau mau keluar itu otomatis kalian akan ketusbol. Namun tenang, karena populasinya yang hanya ada 2 di Indonesia pasti sangat eksklusif dan membawa banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mitsubishi Colt Minibus. Colt Minibus ini selain dia sudah dual muffler, iya kanan dan kiri jadi sangat racing gitu kan. Tapi muffler tip yang dipakai membuat dia makin racing. Iya, karena kalau kalian lihat di sini, ini ada kayak emboss HKS. Iya, jadi dia udah pakai muffler tip HKS. Ya memang ini kemungkinan besar HKS-an gitu, tapi ya still dual muffler, HKS tip, very racing. Pas kalian buka pintu baris kedua ini, maka pas mau masuk kalian disambut oleh jok yang menyapa kalian. Iya, karena di bagian samping sini itu ada hi. Iya, lihat di sini ya. Ada tulisan hi dengan font Harlow Solid Italic gitu. Colt Minibus ini layaknya Canter juga punya sebuah fitur yang mirip seperti mobil Eropa. Kalau di mobil Eropa kan ada yang namanya parking light gitu kan, yang lampu senjanya nyala sebelah gitu. Kalau di sini ada yang namanya parking sign. Iya, jadi kalau misalnya kalian lagi menepi gitu ya, mobilnya nggak bisa nyala atau pengen parkir aja, kalian nggak perlu nyalain hazard kalau nggak darurat. Tinggal nge-sign aja, misalnya kayak gini, ini lagi mati ya mesinnya. Sign-nya tetap bisa nyala sebelah. Jadi cukup unik gitu ya, parking sign. Baru lihat loh gua. Yaps, ketusbol. Oke. Nah, kurang lebih itu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Mitsubishi Colt Diesel Minibus tahun 2017. Mobil ini selain dia sangat langka dan sangat gitu ya, dia juga sangat lega dan sangat capable banget untuk kalian bawa sebagai mobil pariwisata atau mobil travel yang lumayan luxurious gitu ya. Dan tentunya karena ini uniknya hanya one of two, tadinya kan prototype, ini pun menjadi sebuah alternatif eksklusif yang bisa kalian miliki kalau kalian punya usaha-usaha pariwisata atau buat koleksi pribadi, bus langka, prototype gitu kan. Cukup keren banget. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Om Indra dari Bendy21 yang udah ngizinin kita untuk ngulasi Colt Diesel Minibus ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik pengen minang minibus super langka ini, tinggal kalian kontak aja Om Indra di Instagram sebelah sini ataupun di bagian kontaknya di bagian bawah sini gitu ya. Nah, jadi keren banget. Ini sendiri, again, one of two, pastinya bakal bikin orang ngelirik, apalagi para bus mania gitu kan, yang biasa lihat Elf, lihat High Ace, lihat ini kayak apaan nih gitu kan, punya keunikan tersendiri seperti itu. So, thank you banget kepada Om Indra, thank you banget Bendy21, dan tentunya thank you banget ke percussion di depan yang lagi mainin lagu yang sangat catchy ini gitu ya. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna Soto Jangki sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan review-review yang kami lakukan, termasuk mobil-mobil langka yang jarang diulas seperti yang satu ini. One of two minibus, super langka prototype, this can be yours gitu ya. Oke, sekian aja dari Colt Diesel Minibus satu ini. We'll see you guys again in the video. Ride safe and Godspeed.